Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Kamu yang berzodiak Capricorn, dengarkan ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung paling dalam jiwamu dan sekarang ia mulai bergerak. Akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Sesuatu yang besar sedang mengintai dari balik tirai keseharianmu. Dan kartu-kartu ini hadir untuk membisikkan di mana pintu itu akan muncul. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran di saat yang tepat ini. Ingatlah, ini adalah bacaan umum. Tak semua pesan akan terasa persis seperti hidupmu. Ambillah yang membuat dadamu lega dan lepaskan yang tidak bergetar. Karena setiap jiwa berjalan di jalurnya masing-masing. Sekarang, tarik napas panjang. Biarkan pundakmu melunak. Hembuskan semua cerita yang mengganggu kepalamu. Kamu sedang memasuki ruang sunyi ini bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang terbuka. Rasakan bagaimana detak jantungmu mulai seirama dengan hentakan langit. Tidak perlu tegang, tidak perlu menebak. Biarkan saja, biarkan kata-kata ini membasuh kesadaranmu seperti air yang mengalir di sela-sela batu. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara, Three of Swords. Kartu Three of Swords secara klasik melambangkan luka hati, perpisahan, atau kesedihan yang mendalam. Namun, jangan terburu-buru merasa takut, Capricorn. Dalam posisi asmaramu saat ini, kartu ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin bahwa ada rasa sakit lama yang masih bersarang di relung hatimu. Mungkin pengkhianatan kecil, kekecewaan yang tak pernah kamu bicarakan, atau kenangan pahit yang kamu kubur dalam-dalam. Energi yang kamu rasakan sebagai hangat dan mendukung sebenarnya adalah panggilan lembut agar kamu berani membuka luka lama itu. Bukan untuk menyakiti lagi, tetapi untuk melepaskannya. Sosok dari masa lalu yang muncul bukanlah untuk mengulang drama yang sama, melainkan sebagai utusan takdir yang membawa kesempatan rekonsiliasi, baik dengan orang itu maupun dengan dirimu sendiri. Kamu yang dikenal teguh dan suka mengendalikan emosi, kini diajak untuk merasakan, menangis jika perlu, dan membiarkan hati pulih secara alami. Bagimu yang berpasangan, kehadiran luka lama bisa jadi menghalangi keintiman sejati. Kamu mungkin tanpa sadar menjaga jarak karena takut disakiti lagi. Kartu ini berbisik bahwa justru dengan mengakui rasa sakit itulah kamu dan pasangan bisa membangun jembatan yang lebih jujur dan kuat. Sementara untukmu yang sendiri, orang dari masa lalu yang muncul kembali bukanlah kebetulan. Bisa menjadi guru yang mengajarkan apa yang belum selesai, atau bahkan awal dari babak baru yang lebih dewasa, asalkan kamu tidak lagi membawa tameng. Pesannya, jangan takut pada kesedihan, karena ia adalah pintu menuju pembersihan batin. Izinkan hatimu merasakan apa yang selama ini kamu tahan, dan lihatlah bagaimana kehangatan akan mengalir kembali menggantikan luka itu. Afirmasi untuk asmaramu, aku berani merasakan lukaku, karena di sanalah aku menemukan kekuatan untuk mencintai lagi secara utuh. Kartu kedua, karir, Four of Cups. Kartu Four of Cups dalam tafsir klasik sering digambarkan sebagai sosok yang duduk menyendiri, menolak cawan yang ditawarkan karena ia merasa bosan atau tidak puas. Namun untukmu, Capricorn, energi ini membalikan ekspektasi biasa. Peluang yang tampak remeh atau biasa saja di matamu. Mungkin proyek kecil, tugas tambahan, atau tawaran yang kurang bergengsi sebenarnya menyimpan potensi transformasi besar. Sifatmu yang ambisius dan suka menganalisis risiko kadang membuatmu melewatkan berkah yang datang dalam balutan sederhana. Kartu ini mengingatkanmu bahwa tidak semua hal baik berwujud gemerlap. Justru peluang yang tampak biasa itulah yang kelak akan membuka pintu-pintu tak terduga. Kamu mungkin sempat meragukannya, merasa ini tidak sepadan. Tetapi alam semesta berbisik, jangan buru-buru menolak. Rasa malas atau pesimismemu saat ini adalah ujian terbesar. Begitu kamu memutuskan untuk melangkah, meski ragu, energi di sekitarmu akan berubah mendukung. Bayangkan seperti ini, sebuah tawaran kerja atau tanggung jawab baru sedang berdiri di depanmu, menawarkan cawan keempat. 3 cawan lainnya mungkin lebih menarik secara instan, tetapi cawan keempat ini berisi benih emas yang membutuhkan kesabaranmu untuk tumbuh. Semakin kamu percaya diri dan mengambil langkah, meski hanya satu langkah kecil, semakin besar peluang itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh melampaui ekspektasi awalmu. Untukmu yang berkarir, ini adalah momen untuk melawan kebiasaanmu menunggu kesempatan sempurna. Kesempurnaan tidak akan datang sebelum kamu bergerak. Jadilah seperti Capricorn sejati yang tekun, tetapi kali ini beranilah untuk mengambil sesuatu yang belum terbukti. Pesannya, jangan biarkan rasa jenuh atau keraguan meracuni potensimu.
Ambil cawan itu, minumlah sedikit, dan lihat bagaimana dunia mulai berubah. Afirmasi untuk kariermu. Aku membuka tanganku pada peluang yang tampak biasa, karena aku tahu di dalamnya tersimpan keajaiban yang tak terlihat. Kartu ketiga, keuangan Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles adalah kartu tentang mengevaluasi hasil setelah bersabar menanam. Biasanya ia menggambarkan seseorang yang berhenti sejenak memandang tanamannya dan bertanya-tanya apakah semua usaha itu berharga. Namun, untuk keuanganmu, Capricorn, kartu ini membawa pesan yang lebih dinamis. Aliran rezeki yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga adalah bentuk jawaban dari alam atas kesabaran yang selama ini kamu tunjukkan tanpa banyak mengeluh. Kamu dikenal sebagai pekerja keras yang tidak suka pamer perjuangan. Nah, kini waktunya menuai di luar perkiraan. Bonus mendadak, peluang dadakan dari arah yang tak kamu duga, atau bahkan bantuan finansial dari seseorang yang sudah lama tidak berhubungan. Semua ini adalah cermin bahwa alam semesta melihat ketekunanmu. Nominalnya terlihat lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bukan karena kebetulan, tapi karena energi yang kamu tebar selama ini. Kebaikan kecil, kerja ekstra, loyalitas, kini kembali berlipat. Tetapi waspadalah Capricorn, sifatmu yang pragmatis bisa membuatmu cepat mengalokasikan dana ini untuk hal-hal yang masuk akal, sehingga kehilangan sisi magisnya. Kartu ini mengingatkan bahwa rezeki dadakan perlu disikapi dengan bijak, namun juga dengan rasa syukur yang dalam. Jangan biarkan ia lenyap begitu saja ke dalam kebutuhan rutin. Sisihkan sebagian untuk investasi jangka panjang, sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, dan sebagian kecil untuk sesuatu yang menyenangkan hatimu, sebagai bentuk penghormatan pada kelimpahan. Ini seperti jawaban di saat kamu sedang membutuhkan, seolah oleh alam berkata, aku melihat usahamu dan ini bonusnya. Pesannya, jangan ragu menerima dan jangan merasa tidak layak, kamu layak sepenuhnya. Jadikan rezeki ini sebagai pijakan yang lebih stabil, bukan sekadar uang cepat habis. Afirmasi untuk keuanganmu. Aku menerima kelimpahan tak terduga dengan hati terbuka, dan aku mengelolanya dengan kebijaksanaan serta rasa syukur. Kartu keempat, peruntungan Queen of Wands. Kartu Queen of Wands adalah kartu yang penuh api, pesona, dan keyakinan diri. Ia adalah sosok yang menarik keberuntungan bukan karena dia mengejarnya, melainkan karena dia memancarkan cahaya yang membuat keberuntungan datang sendiri. Untukmu Capricorn, ini adalah kabar luar biasa. Peruntunganmu sedang berada dalam fase yang tinggi, terutama dari hal-hal yang tidak kamu rencanakan sama sekali. Kamu yang biasanya suka segalanya terstruktur dan terukur, kini diajak untuk merasakan keajaiban dari kelonggaran. Kartu ini menegaskan bahwa keberuntungan hadir bukan karena kebetulan semata, tapi karena kesiapanmu dalam menghadapi perubahan. Selama ini kamu telah membangun fondasi yang kokoh. Sekarang saatnya membiarkan api intuisi dan keberanian menyala. Banyak pintu mulai terbuka secara halus, entah melalui pertemuan dengan orang asing yang menarik, kesempatan kecil yang tampak sepele, atau keputusan spontan yang kamu ambil tanpa overthinking. Pesan Ratu Berapi ini, selama kamu peka dan tidak ragu mengambil langkah, keberuntungan itu akan terus mengalir dan membawa perubahan yang signifikan. Jangan kaku Capricorn, kadang-kadang melepaskan kendali adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ketika kamu merasa ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan, justru itulah saatnya, percaya. Kamu memiliki wibawa alami seperti Queen of Wands. Gunakan untuk membuka ruang bagi keajaiban, bukan untuk mengontrolnya. Peruntungan kali ini bersifat cair dan lincah. Ikuti alurnya. Jika ada undangan spontan, ide gila, atau ajakan yang tidak biasa, katakan ya lebih dulu, pikirkan nanti. Keberuntungan akan membawamu ke tempat yang bahkan tidak pernah kamu impikan. Afirmasi untuk peruntunganmu. Aku percaya pada aliran keajaiban yang tak direncanakan, karena aku adalah magnet bagi keberuntungan yang datang dari cahaya dalam diriku. Kartu kelima, kesehatan, Knight of Cups. Kartu Knight of Cups adalah sosok pemaaf yang romantis, lembut, dan bergerak mengikuti arus perasaan. Dalam konteks kesehatan, Capricorn, kartu ini membawa pesan yang sangat personal untukmu. Kondisi tubuhmu saat ini terlihat stabil dan terkendali. Itu kabar baik. Namun, ada peringatan penting yang dibawa sang ksatria cawan. Kamu cenderung memaksakan diri, mengabaikan sinyal lelah karena tekadmu yang kuat. Kartu ini berkata, jaga energimu dan ritme hidupmu. Jangan sampai kelelahan atau terlalu banyak pikiran membuatmu kehilangan momentum tepat saat peluang-peluang besar dari kartu-kartu sebelumnya mulai berdatangan. Kesehatan yang prima bukan hanya soal fisik, tetapi juga keseimbangan emosi.
Knight of Cups mengingatkanmu bahwa air yang tenang mampu memantulkan bintang, sementara air yang bergelora hanya menciptakan kabut. Istirahat yang cukup, waktu untuk bermimpi, dan ruang untuk merasakan emosi tanpa buru-buru menyelesaikannya, itu semua adalah obat. Tubuhmu adalah kendaraan bagi jiwamu untuk menjalani semua keberuntungan dan perubahan ini. Jika kamu terus memacu diri tanpa henti, kamu berisiko jatuh sakit di saat yang paling tidak kamu inginkan. Capricorn, kamu hebat dalam menanggung beban, tetapi kali ini belajarlah untuk meletakkannya sejenak. Tidur siang, jalan santai tanpa tujuan, mandi air hangat sambil mendengarkan musik, atau sekadar duduk diam dan bernapas. Itu bukan kemalasan, itu persiapan. Di fase seperti ini, tubuh yang siap akan menjadi kunci agar kamu bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul. Jangan biarkan ambisimu mengalahkan bisikan tubuhmu. Cintai dirimu dengan cara yang lembut. Afirmasi untuk kesehatanmu, aku menghormati ritme tubuhku, aku memberi ruang untuk istirahat, dan dari sana aku bangkit lebih kuat dan lebih fokus. Saya ucapkan terima kasih karena kamu telah menyelesaikan pembacaan ini bersama Ruang Sunyi. Kita telah menelusuri pesan dari 5 kartu. Three of Swords yang membawa luka sekaligus kehangatan di asmara, Four of Cups yang mengingatkanmu pada peluang tersembunyi di karier, Seven of Pentacles yang membuka aliran rezeki tak terduga, Queen of Wands yang menyalakan keberuntungan dari kelonggaran, dan Knight of Cups yang berbisik tentang kesehatan sebagai keseimbangan emosi. Semua kartu ini berbicara tentang perubahan hidup yang lembut namun nyata, sebuah panggilan untuk tidak lagi menahan langkahmu. Jika getaran ini terasa dekat dengan jiwamu, jadikan ia bekal. Dan jika kamu ingin terus berjalan dalam sunyi yang penuh makna, temani saya di Ruang Sunyi untuk ramalan-ramalan berikutnya. Sampai kita bertemu lagi di Hening berikutnya.